Musannif sengaja mengaitkan bab ini dengan sebelumnya. Bab sebelumnya mengajarkan kita untuk menahan diri dari melakukan kezaliman secara umum, khususnya kepada sesama muslim. Karena sesama muslim ya ibaratkan saudara atau ibaratkan seperti bangunan. Jadi dilarang melakukan kezaliman. Musannif mendahulukan menjauhi yang haram dulu. Jadi zalim itu kan haram. Jadi didahulukan oleh musannif. Setelah itu mengenai perintah. Nah, di kaidah yang sebelumnya kan dibahas bahwa menjauhi larangan itu lebih baik, lebih diutamakan daripada melaksanakan perintah. Jadi kalau ditimbang antara melaksanakan perintah dengan menjauhi larangan, itu lebih tinggi nilainya menjauhi larangan. Maka musannif mendahulukan haramnya zalim dulu, baru kemudian bersikap lembut kepada orang-orang muslim. Qala berfirman Allah Ta'ala yang maha luhur, wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu inda rabbih. Al-ayah surah Al-Hajj. Wa may yu'azzim, waman dan barang siapa yu'azzim yang mengagungkan, menghormati dia, hurumatillah pada hal-hal yang dihormati oleh Allah. Jadi sesuatu yang haram itu berarti sesuatu yang dihormati. Salah satu maknanya, misalkan kita haram menikahi orang tua ke atas, karena itu harusnya kita hormati, bukan untuk kita nikahi. Diharamkan, kita harus menghormati itu. Termasuk di sini hurumatillah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang dihormati oleh Allah. Di antaranya adalah sesama muslim. Fahuwa, maka yang demikian itu khair rabbihi, di sisi Tuhannya. Barang siapa yang menghormati apa saja yang sudah diharamkan oleh Allah, apa saja yang dimuliakan oleh Allah, yang demikian itu lebih baik bagi dia di hadapan Tuhannya. Wa qala, dan berfirman Allah Ta'ala yang maha luhur, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Surah Al-Hajj ayat 32. Maknanya kurang lebih sama, cuma redaksinya lebih detail. Kemudian ayat ini sebenarnya turun ketika pelaksanaan haji. Wa may yu'azzim, waman dan barang siapa yu'azzim yang mengagungkan sya'airallahi pada syiar-syiarnya Allah. Syiar itu simbol, simbol-simbolnya Allah, simbol-simbolnya agama Islam. Karena setiap sesuatu itu kan ada simbolnya. Misalkan kita Indonesia, simbolnya merah, simbolnya Garuda atau merah putih. Nah, begitu juga Islam. Islam tuh ada simbol-simbol yang mengarah kepada agama Islam. Di antara simbol-simbol tersebut Ka'bah misalkan, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Rasulullah sendiri, kemudian nama-nama Allah. Termasuk di antara syiarnya Allah, simbol-simbolnya Allah adalah orang-orang Islam. Berarti kalau ada orang yang tidak menghormati sesama muslim, dia tidak mengagungkan syiarnya Allah, tidak mengagungkan simbol agama tersebut. Barang siapa yang mengagungkan simbol-simbol agama tersebut, fa innaha, maka yang demikian itu min taqwal qulubi, termasuk tanda takwanya hati. Kenapa Allah menyebutkan al-qulub di sini? Bahkan di sebagian kitab atau di sebagian naskah Al-Qur'an, kata al-qulub itu dipakai tinta merah supaya menjadi apa ya? Nah, kalau kita orang Indonesia ada garis bawah, harus dicermati. Kenapa Allah menyebutkan qulub di sana? Kenapa tidak cukup di takwa saja? Padahal semua orang sudah tahu takwa itu tempatnya di hati. Sama dengan keimanan. Kita dalam agama Islam itu kan ada tiga
tiga disiplin ilmu yang sangat penting bagi kita, tiga dasar. Yang pertama ilmu tentang keimanan, ilmu tauhid, ilmu akidah, tempatnya ada di hati. Sama dengan takwa, takwa ini tempatnya ada di hati. Kemudian disiplin ilmu yang kedua fikih. Fikih itu tempatnya di jawarih, anggota badan yang bisa dilihat. Maka kalau urusannya sama fikih itu tidak melihat hati ya. Jadi di hati itu seperti apa, gambaran di hati itu tidak dihitung dalam fikih, karena concernnya fikih hanya di bidang jawarih yang terlihat saja, anggota badan. Begitu juga soal akidah. Soal akidah tidak memperhitungkan yang ada di jawarih, yang diperhatikan adalah urusan hati. Kemudian ada lagi disiplin ilmu yang ketiga, yaitu akhlak. Sebagian menamai tasawuf, tempatnya ada di ruh. Jadi kalau keimanan di hati, fikih itu di jasad, sedangkan kalau tasawuf itu di dalam ruh. Nah, takwa ini tempatnya ada di hati. Karena ada di hati, kita tidak bisa melihat. Bahkan diri kita sendiri pun kadang tidak sadar kita ini termasuk orang yang bertakwa atau tidak. Siapa yang bisa menjamin bahwa dirinya itu orang yang bertakwa? Mungkin kalau dirinya dikatakan dirinya seorang tokoh agama, bisa dia melabeli seperti itu. Dirinya seorang ulama, seorang ustadz, bisa dia melabeli seperti itu. Karena itu walaupun tidak terlihat mata, tapi bisa dirasakan. Sementara hati, sementara ketakwaan itu tempatnya ada di hati dan tidak bisa terlihat. Bahkan diri sendiri pun tidak sadar. Salah satu tanda bahwa dia bertakwa ini dimunculkan oleh Allah. Tanda dari ketakwaan seseorang adalah yu'azzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiarnya Allah, mengagungkan simbol-simbolnya Allah, simbol-simbol agama Islam. Oleh karena itu juga kita didorong oleh Rasul supaya membedakan diri dengan orang-orang kafir. Ada sebuah hadis yang menyatakan Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, orang-orang Yahudi itu ketika dia beruban tidak menyemir rambutnya. Maka semirlah rambutmu. Tujuannya apa? Agar berbeda dengan orang-orang Yahudi. Itu kan simbol membedakan diri. Jadi ini sangat penting. Ketika kita sudah mengagungkan takwal qulub ini, mengagungkan syiar Allah, itu termasuk daripada takwal qulub. Walaupun sebenarnya takwal qulub itu banyak. Di dalam surah Az-Zumar itu Allah menegaskan suatu ayat yang cukup menampar bagi orang yang membacanya. Di dalam surah Az-Zumar ayat 45, insyaallah. Sana Allah menyampaikan, wa idza dzukirallahu wahdahu sma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah. Apabila disebut namanya Allah, maka hati orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhir, dia merasa bosan, merasa tidak tertarik. Ya, kalau di dunia kita nih zaman sekarang mungkin lewat di TikTok atau lewat di Instagram, yang lewat sesuatu tentang agama di skip. Kalau ada tentang ceramah di skip. Nanti kalau ada tentang zikir di skip lagi. Itu termasuk dari alladzina, orang-orang yang hatinya tidak beriman kepada hari akhir. Walaupun dalam makna bukan termasuk orang kafir ya. Makna ayat di situ bukan termasuk seperti itu. Cuma mengurangi rasa keimanan seseorang. Wa idza dzukiral ladzina min dunihi idza hum yastabshirun, kata Allah. Dan ketika disebut nama selain dia, nama selain Allah, idza hum yastabshirun, tiba-tiba mereka merasa senang. Ketika buka Instagram, ketika buka TikTok,
Yang muncul kok artis, langsung ditonton lama. Yang muncul kok ceramah, skip. Nah itu hati-hati, bisa kena di dalam Az-Zumar ayat 45. Walaupun makna di situ yang dimaksud tidak beriman dengan hari kiamat bukan orang kafir ya, jangan disalahpahami berarti kalau senang artis langsung kafir, bukan begitu maksudnya ya. Itu juga termasuk dari hati, tanda hatinya beriman atau tidak, tanda hatinya itu bertakwa atau tidak ya. Jangan sampai kita menyangka diri kita itu termasuk orang yang beriman kepada Allah, kita menyangka bahwa kita sudah beramal soleh untuk Allah, ternyata Allah menilainya tidak. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yang di dalam surah Al-Kahfi. Mereka menyangka bahwa mereka itu telah berbuat baik, padahal Allah menilainya tidak. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita selamat. Kita sudah berharap, ya Allah saya melakukan ini insya Allah untuk Allah. Ternyata tanda-tanda keimanan di hati itu tidak mengarah ke sana. Maka kita harus belajar menata hati. Walaupun fikih juga harus jalan. Fikih hukum-hukum jawari, hukum-hukum anggota badan tetap harus jalan. Sholat tetap jalan, puasa harus jalan, dan lain sebagainya. Kewajiban-kewajiban yang sifatnya jasmani harus tetap jalan. Tapi kewajiban hati juga harus tetap kita perhatikan, harus kita pelajari.